Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmas Raya, Sumatera Barat. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa sungguhnya kita diperintahkan untuk melaksanakan salat 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran tentang pendalilan wajibnya salat berjamaah. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Maka diperintahkan untuk melaksanakan salat 5 waktu. Ini pendalilan wajibnya salat 5 waktu. Dan wajib membayar zakat. Dan penjelasan salat 5 waktu itu bukan dilaksanakan di rumah, tetapi warka'u ma'ar raqi'in. Maka rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ditafsirkan oleh para ulama, maknanya adalah salat berjamaah di masjid. Dan ini pendalilan dari Al-Quran. Adapun pendalilan di dalam hadis banyak. Kita ikhtisar dengan hadis pertama muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, laqad hamamtu an amura bis shalah summa ukhallifu minal jamaah summa kharajtu ila buyuti haula al mukhallifin min salatil jamaah fa uhriqa buyutahum. Maka di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi telah berhimmah, dan makna himmah lebih daripada niyah. Niyah hanya di dalam hati, namun himmah di dalam hati dan telah masuk kepada proses pelaksanaan niat tersebut. Maka Nabi telah berhimmah, di mana dia di waktu salat akan mewakilkan kepada para sahabat sebagai gantinya dia menjadi imam. Kemudian dia keluar untuk membakar rumah mereka orang-orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah. Maka di dalam hadis ini pun tegas bahwa salat berjamaah wajib. Pendalilannya bahwa Nabi telah berhimmah untuk membakar rumah-rumah mereka orang-orang yang tidak hadir salat berjamaah. Dan pendalilan yang lain di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, ja'a rajulun a'ma ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ya Rasulullah lam ajid ahadan yukiduni ilal masjid. Maka datang suatu hari orang yang buta, dan orang yang buta tidak bisa melihat untuk mendatangi masjid.
Maka dia meminta udzur kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku orang yang buta dan aku tidak mempunyai seseorang yang terus mengantarku ke masjid. Maka bolehlah atau bolehkah aku salat di rumah?" Maka pertama Nabi memberikan fatwa boleh. Falamma walla, kemudian di saat orang ini berpaling dipanggil kembali oleh Nabi. "Hal sami'tan nida? Apakah kamu mendengar adzan?" Dikatakan, "Na'am ya Rasulullah." "Faidan ajib." Maka kalau begitu ajib dengan fi'lun ma'amr, wajib bagi kamu untuk memenuhi panggilan di saat kamu mendengar. Maka dari dua hadis dan satu ayat di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan salat berjamaah hukumnya wajib. Dan ini ucapan jumhur. Adapun Abu Hanifah memandang hukumnya lebih baik di masjid, namun itu perkara yang marjuh. Maka salat berjamaah hukumnya wajib di masjid. Dan hikmah dari itu, jika semua orang memandang hukumnya sunnah ataupun lebih baik, maka untuk apa dibuat masjid? Dan itu prakteknya. Semua orang akan bermudah-mudahan salat di rumah-rumah mereka. Bahkan mereka mengatakan, "Oh, kasihan istriku salat munfaridah. Kasihan anak-anak putriku salat sendirian." Maka kamu yang harus wajib, warka'u ma'ar raqiin. Wajib bagi kalian untuk salat berjamaah di masjid. Maka hikmah dari diwajibkannya salat di masjid, maka masjid akan penuh, akan full house dengan kaum muslimin karena hukumnya wajib. Maka kita dapati masjid-masjid kosong dikarenakan mereka orang-orang yang melaksanakan salat di masjid berjamaah dengan anak dan istri mereka. Maka kita masuk kepada permasalahan yang kedua. Setelah kita mengetahui bahwa salat berjamaah hukumnya wajib, maka di sini ada keutamaan. Bagi mereka yang melaksanakan salat berjamaah, yang melaksanakan wajib, keutamaan melaksanakan perkara yang wajib. Dari keutamaan yang besar ini ada lagi keutamaan yang banyak dari kaum muslimin tidak mempedulikannya, dan keutamaannya sangat agung, dan berapa banyak yang tidak peduli dengan keutamaan ini. Apa itu? Melaksanakan salat berjamaah bersama imam dalam satu takbiratul ihram, tidak dalam keadaan masbuq. Maka telah datang keutamaannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas marfu'an, dan diriwayatkan oleh Abdul Razak dari jalan yang lain mauqufan. Adapun lafaz yang marfu' maknanya datang dari Nabi, dari Anas ibnu Malik, dari 4 jalan yang semuanya tidak lekang dari kedhaifan, namun dari 4 jalan ini bisa naik kepada derajat sahih, sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah telah mensahihkannya di Sahihah dalam 2 tempat, di mujallad yang ke-6 dan di mujallad yang pertama Bima Adzkur. Maka disebutkan lafadznya dari Anas ibnu Malik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man shalla arba'ina yauman fil jamaah, man shalla arba'ina yauman fi jama'atin wa huwa yudriku takbiratal ihram wa huwa yudriku takbiratal ula, fakutiba lahu bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq." Kita ulangi lagi. Man shalla lillah arba'ina yauman fi jama'atin wa yudriku takbiratal ula, kutiba lahu bara'atun
minan nar wa bara'atun minan nifaq. Maka berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis yang marfu yang dinisbatkan kepada ucapan Nabi, barang siapa yang salat berjamaah di masjid 40 hari dalam keadaan yudriku takbiratul ula, dia mendapati imam bertakbir takbiratul ihram Allahu akbar, maka dia bertakbir di belakangnya selama 40 hari dalam keadaan tidak masbuk karena mendapati imam dalam keadaan takbiratul ihram. Apa keutamaannya di saat dia mendapatkan 40 hari? Dikatakan oleh Nabi, kutibat lahu bara'atan, baginya ditulis 2 bara'ah, berlepas diri dari orang ini 2 perkara. Apa? Bara'atun minan nar, api neraka berlepas diri darinya untuk menjauhinya dan tidak mengadabnya. Dan yang kedua, bara'atun minan nifaq, maka sifat kemunafikan, sifat yang buruk, sifat kemunafikan yang bisa jadi nifaq amali dan nifaq i'tiqadi. Karena nifaq ada 2. Nifaq amali seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, idza ahdatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza u'tumina khana. 3 sifat kemunafikan yang amali. Maknanya dalam amalnya, tidak maknanya dia musyrik, kafir, kekal di api neraka seperti munafikin. I'tiqadi, maka dari orang-orang yang bisa jadi muslim namun mempunyai sifat nifak. 3 alamat kata Nabi. Pertama, jika berbicara terbiasa untuk berdusta. Berdusta, selalu berdusta. Sampai orang jika dia berbicara di depan orang bingung, ini orang sedang berbicara benar atau dusta, karena banyaknya dia berdusta. Kedua, idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji, membuat deal, membuat kesepakatan, membuat perjanjian, pasti dia akan mengingkarinya. Ini munafik amali, ini sifat yang buruk. Dan yang ketiga adalah idza u'tumina khana, jika orang ini diberikan kepercayaan menjadi mudir, menjadi pemimpin, menjadi ketua, menjadi orang yang dianggap number 1, maka mesti dia berkhianat dari amanah yang ditimpakan kepadanya, dari amanah yang diamanatkan kepadanya. Maka ini sifat dari orang-orang munafik yang maknanya tidak keluar dari Islam, masih muslim namun punya sifat munafik yang buruk. Maka di dalam hadis ini dijauhkan dari sifat nifak amali seperti tadi, bahkan sifat nifak i'tiqadi seperti orang-orang munafik di Madinah dulu, yang mana dia berpura-pura masuk Islam agar selamat lehernya dari pedang-pedang kaum muslimin, dan dohirnya melaksanakan sholat berjamaah, membayar zakat, dan mereka karihun. Maka ini sifat dari munafik yang i'tiqadi, yang keluar dari Islam. Maka dari hadis ini tadi kami sebutkan marfu, datang dari 4 jalan, disahihkan oleh syekh kami atau oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya As-Sahihah. Dan di sana juga datang hadis yang mauquf yang semakna dengan ini, diriwayatkan oleh Abdul Razak dari jalan Sufyan Ats-Tsauri an Asim an Anas. Dan Asim di sini adalah Asim Al-Ahwal thiqah, bukan Asim Ibnu Bahdalah yang saduq. Maka Asim Al-Ahwal di sini thiqah dari Anas Ibnu Malik, maka sanadnya sahih dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Asim Al-Ahwal, dari Anas Ibnu Malik. Namun di sini mauquf dari ucapan sahabi Anas Ibnu Malik. Berkata Anas,
Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin. Barang siapa yang salat untuk Allah 40 hari dalam keadaan salat berjamaah, wa yudriku takbiratal ula, dan dia mendapati takbir yang pertama bersama imam, maka dia ditulis mendapatkan 2 baroah, baroah dari api neraka dan baroah dari kenifakan. Maka hadis ini meskipun mauquf dan tadi sanadnya sahih, telah dihukumi oleh para ulama bahwa dia mempunyai hukmul marfu. Dan ini di qawaid ilmi usulil fikih dan ilmi hadis, setiap sahabi dengan sanad yang sahih kemudian mengatakan perkara yang bukan dari perkara akalnya, maka ihtimal dia meskipun mauquf tetapi marfu hukman. Maka oleh sebab itu seperti nas dari Al-Albani rahimahullah, seperti di sahihah yang kami sebutkan, maka dia menyebutkan kepada asar-asar yang mauquf, hada mauquf lahu hukmur rafa li'anna hunaka la majal min ra'yihi. Maka meskipun mauquf tetapi hukumnya marfu, karena tidak mungkin ini adalah dari pemikiran sahabat Anas, persepsi Anas, idiom Anas, pendapat Anas. Ini adalah dari Nabi. Berbicara tentang permasalahan keutamaan salat yang jelas bisa terbebas dari api neraka dan kemunafikan, ini yang jelas bukan dari akal Anas ibnu Malik, maka meskipun mauquf mempunyai hukmul marfu. Dan perkara yang kedua dari hukmul marfu juga karena telah datang riwayat yang marfu di dalam hadis yang kami sebutkan tadi. Maka kesimpulannya hadis ini hadis yang sahih, baik yang marfu ataupun yang mauquf. Maka yang mauquf sahih, tetapi dia mempunyai hukmu al-marfu. Maka dari sini barakallahu fikum, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan emas. Janganlah kita menyia-nyiakan keutamaan yang besar. Maka makna dari hadis ini disebutkan barang siapa yang salat berjamaah untuk Allah. Di sini ada isyarah tentang keutamaan ikhlas di dalam beribadah. Salatnya 40 hari untuk Allah. Dan yang kedua, man shalla jama'atan au fi jama'atin. Maka di sini menjadi pendalilan salat 40 hari itu dalam keadaan berjamaah di masjid, bukan sendirian di rumah, tetapi dengan imam. Kemudian dia mendapati takbiratul ihram bersama imam. Maka di sini keutamaan bagi mereka orang-orang yang at-tabkir, bersegera mendatangi masjid di saat mendengar azan. Dan di sini pun ada isyarah kepada celaan bagi mereka para masbuker. Dan saya yang sebutkan masbuker di sini maknanya adalah orang-orang yang memang lalai, orang-orang yang memang sudah terbiasa masbuk. Adapun kita saksikan di masjid kita Mukbil Al-Wadi'i, dari para pengurus, dari para santri, alhamdulillah tidak ada yang masbuk, kecuali memang ada perkara udzur dari buang air gas atau kencing dan sebagainya, ataupun memang ketiduran. Dan di sini kita juga memberikan iqab bagi mereka orang-orang yang masbuk, setiap 1 rakaat 2 pukulan. Dan ini tujuannya untuk merealisasikan tadi, membiasakan mendapatkan keutamaan di hadis Anas ibnu Malik, agar dia ditulis oleh Allah terjauh dari api neraka dan terjauh dari kemunafikan, karena terbiasa melaksanakan salat bersama imam dalam waktu di awalnya tanpa masbuk. Maka yang diinginkan kami sebutkan tadi masbuker, agar sadar dan agar tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini, karena di sana ada orang-orang yang memang sudah sakit di dalam hatinya, di mana di saat mendengar adzan, Allah masih adzan, tenang saja, masih membuat syai, minum syai,
masih mengurusi perkara-perkara dunianya. Kemudian disebutkan iqamatis shalah, barulah berdandan, barulah menggunakan gomisnya, barulah dia berwudu, barulah mencari di mana sendal, kemudian dia berjalan, bahkan berjalan dengan setengah berlari, dan bagaikan dia menggunakan pakaian sambil berjalan. Untuk apa? Mendapatkan shaf, keutamaan shaf yang pertama, ataupun mendapatkan takbiratul ihram. Maka perkara seperti ini waqi' ada terjadi. Dan bahkan mereka para asatidah di antaranya. Dan mereka orang-orang yang besar di dalam dakwah. Bahkan bisa jadi marja, ustadz yang besar di kalangan ahli sunnah. Maka tidaklah didapati di ma'had-ma'hadnya persaksian dari para tulabil ilmnya, persaksian dari para pengurusnya, bahwa ustadz kabir kita selalu setiap hari sholat 5 waktu kecuali dia masbuk 1 rakaah, 2 rakaah, bahkan dia menjadi imam untuk para masbuker yang lainnya. Maka ini yang kita tidak inginkan. Maka dari ceramah ini, khutbah ini, kita memacu dan kita memicu dan mencambuk semangat kita agar kita tidak berleha-leha. Para tulabul ilm tidak pantas, apalagi di sini. Setelah kita sholat berjamaah ada pelajaran, maka tidak pantas kalian menjadi masbuker. Maka mendengar adzan, dan adzan itu bagi orang-orang yang mempunyai semangat adalah tambihul ghafilin. Adzan itu adalah peringatan bagi orang-orang yang lalai. Karena kita orang-orang yang semangat mengetahui kapan waktu zuhur masuk, kapan waktu asar masuk. Tanpa harus mendengar adzan, kita sudah tahu. Maka bergegaslah untuk bersegera ke masjid. Astagfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruh, innallaha